Untuk mencari jawaban, Bu, jawab Arini, air mata mulai mengalir di pipinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sosok Bu Ratna perlahan menghilang, meninggalkan Arini sendirian di kamar itu. Namun, suara ibunya masih bergema di telinganya, hati-hati, Arini. Mereka masih ada di sini. Arini tahu bahwa perjalanan untuk mengungkap kebenaran baru saja dimulai. Dia harus menemukan cara untuk mengusir kegelapan yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Dengan tekad yang baru, dia berjanji tidak akan meninggalkan rumah ini sampai semuanya terungkap. Malam itu, Arini memutuskan untuk bermalam di rumah tua keluarganya. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran, namun ketakutan tetap menghantuinya. Setelah membersihkan debu di salah satu kamar yang masih utuh, dia menyiapkan tempat tidur seadanya dan mencoba untuk beristirahat. Namun, ketenangan tidak pernah datang dengan mudah di rumah itu. Saat tengah malam, ketika langit di luar gelap gulita dan hanya suara angin yang terdengar, Arini terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Suara itu pelan tapi jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan bolak-balik di luar kamarnya. Dengan hati-hati, Arini keluar dari kamar dan menelusuri lorong gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah. Di ujung lorong, dia melihat pintu kamar orang tuanya terbuka sedikit, memancarkan cahaya redup dari dalam. Dengan napas tertahan, dia mendekati pintu itu dan melihat ke dalam. Ruangan itu kosong, namun ada sesuatu yang aneh. Di tengah kamar, ada lingkaran simbol-simbol aneh yang tampak seperti bagian dari ritual. Lingkaran itu bercahaya samar-samar, seolah-olah baru saja digunakan. Tiba-tiba, angin dingin bembus melewati Arini, membuatnya merinding. Dia mendengar bisikan di telinganya, suara yang mengucapkan namanya dengan nada mengancam. Arini. Arini. Arini berbalik cepat, namun tidak melihat siapapun di belakangnya. Rasa takut mulai mengambil alih, namun dia mencoba tetap tenang. Dia tahu harus menyelidiki lebih jauh. Dia kembali ke kamar dan mengambil buku harian ibunya. Mungkin ada petunjuk di sana tentang cara menghentikan semua ini. Saat dia membuka halaman-halaman terakhir, tiba-tiba seluruh rumah bergetar hebat. Dinding-dindingnya berderak dan jendela-jendela bergetar. Arini merasa seolah-olah rumah itu akan runtuh kapan saja. Dia mendengar suara tawa jahat yang menggema di seluruh rumah, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan cepat, dia membaca halaman terakhir buku harian ibunya. Di sana tertulis sebuah instruksi untuk melakukan ritual pemurnian yang bisa mengusir entitas jahat itu. Namun, ritual tersebut membutuhkan keberanian dan kekuatan dari dalam dirinya. Arini menyadari bahwa dia harus melakukannya sekarang atau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kegelapan yang menguasai rumah ini. Dia mengumpulkan semua keberanian yang ada dan mulai mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Ketika semua sudah siap, dia berdiri di tengah lingkaran simbol di kamar orang tuanya dan mulai mengucapkan mantra yang tertulis di buku harian. Saat dia melantunkan kata-kata pemurnian, bayangan hitam mulai muncul di sekelilingnya. Bayangan itu bergerak mendekat, mencoba menghentikannya. Arini merasakan kehadiran mereka semakin kuat, namun dia tidak berhenti. Dia melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin keras, melawan rasa takut yang menghantui. Bayangan itu semakin dekat dan mulai merasuk ke dalam pikirannya, memperlihatkan kenangan mengerikan tentang kebakaran, suara teriakan orang tuanya, dan rasa sakit yang mendalam. Namun, Arini tahu ini adalah bagian dari ujian. Dia harus tetap fokus dan menyelesaikan ritual ini. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di-subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.